Ini tentang fungsi fungsi gamma ya. Fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu gini ya. Gamma itu kayak gini bentuknya. Nah, gamma ini. Ya, nih bentuknya gamma nih. Nah, gini. Fungsi gamma itu ya penjabaran dari fungsi faktorial ya. Kalau sebelumnya kan kita bahas fungsi faktorial nih. Artinya apa? Fungsi faktorial sebenarnya kita menyatakan sebuah integral, ya, kita nyatakan dalam bentuk fungsi faktorial ya. Nah, ini n faktorial. Terus mana lagi ini tadi? Nah, ini yang ini pangkat genap juga n faktorial. Pokoknya ada faktorialnya. Yang n ini tadi, yang ini tadi itu sebenarnya juga bisa dinyatakan dari faktorial ya. 1 kali 3 kali 5 itu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah itu sama dengan double faktorial kalau nggak salah. Ya, jadi ada nanti fungsi itu double faktorial gitu. Ya, jadi lebih lebih jelimet gitu ya. Oke. Beda. Definisi fungsi gamma itu ini. Ya, kalau ada gamma sebagai fungsi p itu sama dengan ya integral 0 meta hingga ya x pangkat p min 1 ya p pangkat min x dx. Nah, ini syaratnya harus p lebih dari 0. Loh, Mas, kalau misalkan p-nya kurang dari 0 atau di antara 0 sampai 1 itu gimana? Ya, untuk kurang dari 0 tuh sifatnya divergen ya. Nah, kenapa ini P lebih dari 0? Karena integral itu ya. Ya, karena bentuk sebenarnya bentuk gamma ya. Bentuk gamma itu akan konvergen ya, akan konvergen ya saat P-nya lebih dari 0 ya. Jadi ini hanya berlaku P lebih dari 0. Tapi ada nanti bentuk yang kurang dari 0 ya. Nah, sedangkan kalau bentuk ya sedangkan untuk bentuk ya untuk 0 kurang dari P kurang dari 1 atau P-nya kurang dari 0 dia apa? Divergen ya. Divergen. Nah, kalian kan sudah diajari ya di Wisma 1 itu bagaimana cara mencari apa namanya? Selang konvergenitas ya. Itu di mana gitu. Nah, sedangkan kalau P-nya lebih dari 0 ini konvergen dimanapun ya. Sekarang coba kita cek, kalau P-nya kurang dari 0 bagaimana? Aku lebih tertarik ke X pangkat P min 1 ini. Ya, kalau X pangkat P min 1, ya, kita cukup mainkan ini aja. Kenapa? Karena kita di sini mainannya di P ini. Yang E pangkat min X ini sudah pasti gitu. Kalau ini X pangkat min 1, berarti kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan P-nya kurang dari 0 itu berapa? Kurang dari 0 itu misalkan min 0,5 ya, alias min setengah. Berarti X-nya pangkat min 3/2, alias 1 per X pangkat 3/2. Nah, ini kalau misalkan kalian limitkan ya, kalau kalian limitkan ya X mendekati 0 dari 1 per X pangkat 3/2, ini akan mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga kan artinya apa? Divergen kan? Ya, itu. Ini yang pertama untuk P kurang dari 0. Nah, sekarang kalau misalkan antara 0 sampai 1, ya, berarti X pangkat P min 1 jadi bagaimana? Kalau P-nya kan sama dengan setengah misalkan ya, berarti X pangkat min min setengah kurangi 1 kan min 3/2. Kalau setengah kurangi 1 berarti kan min setengah ya. Berarti ini sama dengan 1 per X pangkat setengah. Nah, sekarang kalian limitkan. Ya, dilimitkan pada saat lower limit ya. X pangkat mendekati 0 ya. 1 per X pangkat setengah ya, itu kan mendekati tak hingga. Loh, Mas, kalau bisa gitu, ya udah masukkan aja. Kalau 1 per 0 kan, iya, 1 per 0 kan tak hingga ya. Nah, ini X-nya masukkan 0. Kan mendekati tak hingga ya. Nah, ini. Jadi, bentuk fungsi gamma itu sebenarnya di sini lebih menarik pembahasannya pada saat P lebih dari 0. Ya. Ini sudah ada penjelasannya di buku. Cuma lebih tak matematis, lebih tak buat tak matematikakan biar lebih paham. Iya. Nah, bentuk yang pertama, kalau misalkan ya P-nya lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 kan sudah jelas ya. Gamma P itu kan sama dengan ya integral meta hingga X pangkat min 1 P pangkat min alpha X min alpha X pangkat min X ya pangkat min X dx ya. Nah,
sekarang misalkan kita ganti. Ya, boleh ya diganti ya. P-nya kan sama dengan N. Ya udah, kalau kita ganti P sama dengan N, tadi ini N-nya integral 0 tak hingga X pangkat N min 1, Y pangkat min X dx ini sama dengan apa? Sama dengan N min 1 faktorial. Nah, ini mungkin kalian bertanya-tanya, lu mas kok bisa kayak gitu? Kok bisa jadi N min 1 faktorial? Nah, ingat tadi rumus tadi. Ya, kalau kita punya apa tadi? Kalau kita punya ini, ya, pembuktian ya, pembuktian. Tadi kita punya apa? Sama integral 0 tak hingga ya, X pangkat N ya, Y pangkat min alpha X dx ya, itu sama dengan N faktorial dibagi alpha pangkat N plus 1. Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan alfanya sama dengan N ya. Kalau misalkan alfanya sama dengan alfanya sama dengan N sampai. Kalau misalkan alfanya sama dengan 1, berarti gimana? E pangkat min alpha X yang sama dengan E pangkat min X ya. Nah, berarti kalau alfa pangkat N plus 1 sama dengan 1 pangkat N plus 1. Ini sama dengan 1. Ya kan? Berarti ini bagaimana? Kalau misalkan alfanya dengan 1. Nah, integral 0 tak hingga ya, X pangkat N ya, E pangkat min X, E pangkat min X dx ya sama dengan apa? Sama dengan N faktorial ya. Nah, ya kan? Nah, sekarang N-nya ini tak ganti, ya tak ganti N min 1 ya. Nah, gimana kalau N-nya tak ganti N min 1? Ya, kalau N-nya, ya di sini, kalau misalkan N-nya tak ganti N min 1, apa yang terjadi? Ya udah, tinggal ganti aja. 0 tak hingga X pangkat N min 1, E pangkat min X dx. Ya, udah. N di luar kanan ini juga tak ganti N min 1. Nah, faktorial. Nah, ini terbukti. Ya. Ya, itu asal-usulnya ya. Nah, itu asal-usulnya. Kenapa ini terbukti kayak gini. Ya. Oke, udah. Bentar. Nah, kalau misalkan sekarang, sekarang, ya, ini kan sudah ya kita terbukti ya, gamma N sama dengan N min 1 faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan ya, untuk gamma N plus 1 gimana? Ya. Gamma N plus 1 ini sama dengan gimana? Ya, nih, lihat trennya nih sekarang. Kalau misalkan ya, nah kalau gamma N plus 1 ya, berarti ya ini, yang N min 1 ini tak tambahkan 1 ya. Nah, ini kan trennya bagaimana? Ini N, ini kurang dari 1. Ya, kalau misalkan di sini N-nya kurang dari 1. Ya, berarti kalau misalkan di sini gamma N plus 1, ya, pangkat yang atas tadi, ya kan? Pangkat yang atas tadi harus tak jumlahkan 1. Kenapa? Karena ini, ya, ini sama ini, ya, hubungannya apa? Hubungannya itu minus 1. Ya, hubungannya itu minus 1-nya. Kayak gitu ya. Paham ya? Nah, atau sini, lebih gampangnya begini. Ya, lebih gampangnya begini. Ini hubungan yang atas ini minus 1 ya. Kalau ini kan N plus 1 kan harusnya. Karena hubungan yang atas ini kan harus minus 1-nya. Ya udah, jadinya X pangkat N ya. E pangkat min X ya, itu sama dengan integral 0 sampai hingga X pangkat N, E pangkat min X itu sama dengan, nah yang ini berarti sama dengan N faktorial ya. Gitu. Kan yang ini tuh ngikutin ini. Nah, yang ini tuh ngikutin ini ya. Ya, ini ngikutin ini. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, gampang tuh gini aja. Ya, ini kan N plus 1 ya. Yang ini N plus 1. Ya, itu. Biar lebih gampang. Yang ini. Nah, yang ini. Ini kan gamma N ya. Nah, pokok hubungannya itu minus 1-nya ya. Hubungannya itu minus 1 ya. Kalau ini N, ya berarti ini N min 1 ya. Kayak gitu.
Nah, nih. Ya, berarti kalau n-1 di sini n-1 faktorial kayak gitu ya, hubungannya kayak gitu. Nah, yang ini kedua, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan di sini n-1 ya, ya ini sama dengan ini ya, n-1 kayak gitu. Ya, yang ini juga sama. Kalau misalkan ini n, berarti ini sama ya, ini n. Nah, itu ya. Nah, kita itu tadi masih mencari bentuknya ya. Ya kan? Nah, sekarang kembalikan lagi ya. N-nya tak kembalikan lagi jadi P. Nah, gimana kalau N-nya jadi P? Berarti gamma, ya N-nya jadi P. Berarti gamma P plus 1 ya sama dengan integral sampai tak hingga X pangkat P, E pangkat min X, dx ya. Ini dx ya, lupa dx-nya. Dx, yang ini dx itu sama dengan P faktorial ya. Nah, ini P-nya harus lebih dari min 1 ya. Ngikutin ya. Kalau misalkan ini P-nya P min 1, kalau misalkan P, kan tadi kan P min 1 ya, itu P-nya harus lebih dari 0. Ya kan? Kalau P-nya, berarti harus P-nya kurang dari lebih dari min 1 ya. Gitu. Intinya harus nggak boleh minus yang atas ini. Ya, nggak boleh minus. Ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita berusaha mencari bentuk eksplisitnya ini bagaimana. Sekarang nyatakan ini dalam fungsi gamma ya. Nah, sekarang misalkan ya kita nyatakan dalam ya fungsi gamma yang lain. Ya. Fungsi gamma yang lain ya. Nah, sekarang misalkan aja ya nah kita selesaikan ini pakai integral parsial ya. Misalkan intinya sama dengan x pangkat p, ya kan? Berarti turunannya gimana? du sama dengan px pangkat p min 1 dx ya. Gitu kan ya? Oke. Nah, kita selesaikan ini pakai integral parsial ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya integration by parts gitu. Ya, ini berarti yang ini dv sama dengan ya dv sama dengan e pangkat min x dx ya. Nah, ini jadinya bagaimana? dv yang ini ya ini ya misalkan ya yang ini u gitu, yang ini dv gitu ya. Nanti kalau ini dv-nya e pangkat min x dx ya, berarti v-nya itu sama dengan gimana? Berarti kan sama dengan minus ya, minus e pangkat min x ya. Sudah, ya substitusikan kembali ya, substitusikan ke sini ya. Ya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang berarti gamma P plus 1 ya, masukkan tadi. Nah, sehingga gamma P plus 1 ya sama dengan, ya, kan integral parsial itu kan U kali V ya. U-nya tadi kan X pangkat P. V-nya itu sama dengan minus E pangkat min X ya. Batasnya dari 0 sampai tak hingga ya. Terus dikurangi integral 0 sampai tak hingga minus E pangkat minus X. Ya, integral U dikalikan dv. Ya, U-nya tadi apa? U-nya kan tadi kan P, ya, P X pangkat P min 1 dx ya. Kayak gitu. Nah, udah. Yang ini kan kita nggak tertarik sama yang ini. Ya, hasilnya ini mendekati 0 ya. Nah, dengan yang luas ini, kita lebih tertarik ini. Beda. Nah, ini kan minus kali minus kan positif. Ya kan? P-nya boleh tak keluarin nggak? Boleh. Ya, P dikalikan integral 0 sampai tak hingga ya X pangkat P min 1 P pangkat min X dx. Nah, sekarang kalian lihat. Ya, ini sama dengan apa ini? Nah, integral 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 E pangkat min X itu sama dengan apa? Tahu ya? Sama dengan gamma P. Ya kan? Ya, tadi bentuk sederhananya ini sama dengan ya P dikalikan gamma P. Ya, maka kita dapatkan relasi ya sehingga ya kita
dapat relasi. Jadinya bagaimana relasinya? Gamma ya P plus 1 sama dengan P dikalikan gamma P. Nah, ini penting nih. Ini penting. Nah, ya. Nah, yang penting-pentingnya tak tanda ini. Mana tadi? Ya, ini penting nih. Ya. Tuh, relasinya tuh, ya. Oke, paham ya? Nah, ini contoh soal nih. Ya. Nah, contoh soalnya. Ya, contoh soal, nanti tak kasih problem set ya. Contoh soal, misalkan ya, gunakan ya relasi rekursi ya untuk mencari ya. Yang pertama Pak, misalkan yang pertama itu ya gamma kali 2 gamma 2/3 dibagi jadi dibagi gamma 5/3 ya. Terus yang kedua, yang B itu ya gamma setengah ya dikalikan gamma 4 ya dibagi gamma 9/2 ya. Nah, ini penting nih. Nah, oke ya, kita jawab yuk. Nah, solusi sekarang. Ya, buat yang A dulu. Nah, di sini ya kita gunakan ini ya. Gunakan ya. Karena ini gunakan relasi rekursi, berarti ini kan gamma ya P plus 1 sama dengan P gamma P. Ya, berarti saya tertarik sampai 5/3 ini sekarang. Ya, berarti kalau gamma 5/3 gimana? Kalau misalkan ya, berarti kalau 5/3 ya, kalau 5/3 itu tak misalkan P plus 1, berarti P-nya gimana? Berarti P-nya kan sama dengan 5/3 kurangi 1 ya, sama dengan 2/3. Ya kan? Berarti gimana di sini? Gamma 5/3 ya. Ini kan gamma P plus 1 ya. Sama dengan apa? Sama dengan P dikalikan gamma P ya. Berarti P-nya 2/3 dikalikan gamma 2/3. Ya, yang ini nggak lain dan ini kan P ya. Nah, ini. Paham ya? Jadi kita harus jeli di sini ya. Berarti kalau gamma dari 2/3 dibagi gamma 5/3 ya, sama dengan gamma 2/3 ya, dibagi, ya gamma 5/3 sama dengan apa? 2/3 dikalikan gamma 2/3 ya. Yang ini bisa coret ya. Sama dengan berapa? 3/2 ya. Itu ya. Nah, sekarang yang B nih. Yang B itu apa tadi? Ya, gamma setengah ya. Ya, gamma setengah dikalikan gamma 4 ya. Dibagi gamma 9/2. Ya. Nah, aku tertarik di sini mencari gamma 4 ya. Ya kan? Ingat rumus ini ya. Tadi rumusnya apa? Kalau gamma P plus 1 sama dengan apa? P faktorial ya. Nah, kalau yang bulat tuh kita pakai yang ini, yang bulat. Ya, P plus 1. Nah, tapi terserah sih, sesuai kebutuhan ya. Sekarang kalau misalkan P plus 1 sama dengan 4, ya, berarti P-nya berapa? P-nya sama dengan 3 ya. Ya kan? Berarti gimana? Berarti maka gamma 4 ya sama dengan berapa? Sama dengan 3 faktorial ya. Kenapa? Karena 4 itu kan sama dengan P plus 1 tadi ya. Nah, yang 3 berarti kan P ya. P faktorial ya. Nah, tapi cocok ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya. Kayak gitu. Nah, sekarang yang gamma 9/2 bagaimana? Nah, sama dengan berapa ini? Ya, berarti kita misalkan lagi. Ya, kalau misalkan gambarnya 9/2, ya kita pakai berantai ya di sini. Berarti kalau P plus 1 ya sama dengan 9/2,
Berarti P-nya bagaimana? 9/2 kurangi 1 ya, sama dengan 7/2 ya. Berarti gamma 9/2 itu sama dengan berapa? Sama dengan P-nya 7/2 dikalikan gamma P ya. Nah, pakai rumus tadi ya. Nih, ini. Gamma P plus 1 sama dengan P gamma P ya. Di mana gamma P plus 1 sama dengan P faktorial ya. Nah, ini harus kalian ingat terus ini. Ya, ini. Ya kan? Nah, gitu. Ya, oke. Tuh. Sekarang, di sini. Berarti ini dikalikan gamma 7/2 ya. Nah, ini sekarang. Ya, gamma 7/2 ini, ya gimana nih sekarang? Misalkan P plus 1 sama dengan 7/2, berarti P-nya sama dengan 5/2 ya. Nah, caranya sama berarti. Yang ini berarti 7/2 ya. Dikalikan berapa itu? 5/2 dikalikan gamma 5/2 ya. Loh, ini ada lagi. Gamma 5/2. Misalkan aja P plus 1 sama dengan 5/2, berarti P-nya sama dengan 3/2 ya. Nah, berarti jadinya bagaimana ini? 7/2 kali 5/2 kali 3/2. Ini dulu soal kuisku ini. Dikalikan gamma 3/2 ya. Nah, caranya sama lagi. Ini 7/2 kali 5/2 kali 3/2 dikalikan, ya ini sama ya caranya ya. Gamma 3/2 tadi berapa? Setengah dikalikan gamma setengah ya. Nah, ini ya sama kayak gini tadi. Ya gamma 3/2 ya. Oh, nggak ada sih, nggak ada. Ya, gamma 3/2 itu ini. Berarti ini sama dengan berapa ini? Ya, 7 kali 5. Ya, 7 kali 5 kali 3 kali 2. Sama dengan berapa ini? 7 kali 5, 35 kali 3, 105 ya. 105/16 ya, dikalikan gamma setengah ya. Berarti ini kan sama dengan gamma 9/2 ya. Kayak gitu. Ya kan? Nah, berarti kita dapatkan sekarang ya, bahwa gamma setengah ya, sorry. Gamma setengah ya, dikalikan gamma 4 ya, dibagi gamma 9/2, itu sama dengan gimana? Ya, gamma 4 tadi kan sama dengan 3 faktorial ya, alias sama dengan 6. Kalikan gamma setengah ya. Belum, gamma setengahnya nggak dijabarin. Nggak usah, gamma setengah itu sudah paling sederhana. Gamma 9/2 tadi sama dengan apa? Ya, 105, ya, 105 ya, bagi 16, ya kan? Dikalikan gamma setengah ya. Ini bisa coret ya, sama ini. Berarti ini jadinya 16, ya 16 kali 6 ya. 16 kali 6 dibagi 105 ya. Sama dengan 96/105. Kalian sederhanakan nanti. Ini sama dengan ya 32/35 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, tadi contoh soal yang pertama ya. Nah, oke. Jadi kita pintar-pintar, apa namanya, pintar-pintar. Ya, pintar-pintar gimana cara gunakan relasi rekursinya ya untuk soal yang pertama. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ya. Nah, contoh soal yang kedua, kita berusaha menyatakan, sekarang dibalik ya, bagaimana cara menyatakan integral itu menjadi fungsi gamma ya. Tadi apa? Ya, nyatakan dalam fungsi gamma ya. Nah, yang pertama gimana nih? Ya, yang pertama integral 0 sampai tak hingga x pangkat 2/3 b pangkat min x dx ya. Yang b ini integral 0 sampai tak hingga ya, x pangkat 5 ya, e pangkat min x kuadrat dx. Nah, ini misalkan u-nya sama dengan x kuadrat ya. Yang c ini misalkan integral 0 sampai 1. Nah, ini ln x sama pangkat 1/3 ya, dx. Nah, bagaimana nih jadinya?
Ya, oke. Solusi. Nah, kita gunakan rumus apa ya? Fungsi gamma ya. Integral 0 beta hingga ya. X pangkat P min 1, E pangkat min X, dx sama dengan gamma P yang sama dengan P min 1 faktor real ya. Oke, sudah. Sekarang yang A dulu. Iya, yang A dulu. Yang A itu tadi gimana? Yang A kan sama dengan integral 0 beta hingga ya X pangkat 2 per 3, E pangkat min X, dx itu sama dengan berapa? Kalau 0 beta hingga ya X pangkat P min 1 ya seperti ini. Nah, ini sama dengannya 3. E pangkat min X, dx. Berarti apa yang bisa kalian lihat di sini? Ya, pangkat P min 1-nya harus sama dengan ini, pangkat 2 per 3. Nah, ini bentuknya ini kan sama dengan ini ya. Ini sama, kiri kanan. Ya, berarti dapat kalian lihat di sini, ya, di sini. Di sini, pangkat 2 per 3 ini kan sama dengan P min 1 ini. Ya, nih. Sama ya. Berarti apa ini? Bisa kalian lihat ya. Berarti nah. Ini berarti P min 1 sama dengan 2 per 3 ya. Berarti P sama dengan 2 per 3 plus 1 alias sama dengan 5 per 3 ya. Berarti gampang ya. Nah, tadi gampang nih. Integral 0 beta hingga X pangkat 2 per 3, E pangkat min X dx sama dengan apa? Gamma P-nya ini, gamma P. Gamma berarti kan dikalikan gamma P-nya berapa itu? 5 per 3 ya. Nah, gamma 5 per 3 tadi kan sudah kita buktikan ya. Gamma 5 per 3 itu sama dengan 2 per 3 dikalikan gamma 2 per 3 ya. Atau kalian boleh nyatakan dalam bentuk faktorial juga boleh ya. Nah, terus yang kedua bagaimana? Tapi yang kedua ini, ya, integral 0 sampai tak hingga, ya, X pangkat 5, P pangkat min X kuadrat dx. Ya, ini PR nih sekarang. PR yang apa namanya? PR yang agak sedikit berbeda. Fungsi gamma, ya, E ini harus pangkat min X atau E pangkat X. Ya, yang atas ini nggak boleh kuadrat kalau fungsi gamma. Ya, tapi kita tetap bisa paksa ini jadi fungsi gamma. Gimana caranya? Misalkan aja U-nya, ya, misal U-nya bersama dengan X-U kuadrat. Ya, berarti ini gimana? Berarti X-nya sama dengan U pangkat ke setengah ya. Kalau ini tak turunkan terhadap U, berarti, atau tak turunkan terhadap X ya, terhadap U aja, dx sama dengan setengah U pangkat min setengah du. Kayak gitu. Ya kan? Berarti jadinya gimana? Masuk itu ke situ. Ya, berarti integral 0 sampai tak hingga, ya, X-nya jadi apa? X-nya jadi U ya, U pangkat setengah. Berarti U pangkat 5 per 2 ya. Nah, dx-nya jadi ini. Dx-nya itu sama dengan setengah ya, U pangkat min setengah ya, du. Nah, X kuadratnya jadi U. Nah, gini ya. Ini sama dengan gini ya. Sama dengan setengah ya. Integral 0 sampai tak hingga ya. U 5 per 2 kurang setengah berapa? Kuadrat ya. E pangkat min U du. Nah, sekarang sudah jadi fungsi gamma sekarang. Ya, di mana ya? Dengan integral 0 sampai tak hingga U kuadrat E pangkat min U du sama dengan berapa? 0 sampai tak hingga ya. Nah, samakan dulu nih. Ya, ini jadi apa? X pangkat P min 1 ya, E pangkat min X dx. Ya, ini kan sama ya. Dengan U-nya sama dengan X sekarang. Ya. Nah, sekarang di sini X kuadrat. Nah, sekarang ini bisa kalian lihat di sini. Di sini bisa kalian lihat ya, bahwa 2 ini harus sama dengan P min 1. Nah, kenapa aku bisa nyatakan kayak gini? Kenapa aku bisa nyatakan kayak gini? Karena di sini sudah sama. Di sini min U, E pangkat min U, ya. Ini U pangkat U sama dengan X ini ya. Nah, dengan U sama dengan X. Ya kan? Ya kan? Gini ya. Nah, ini baru boleh kalian nyatakan. Berarti apa nih? Berarti di sini 2 sama dengan P min 1 ya. Berarti ya P min 1 sama dengan 2, berarti P-nya sama dengan 3 ya. Kayak gitu.
Ya kan? Berarti gimana sekarang? Ya, berarti tadi kita punya apa? Ya, artinya integral ya. Integral 0 sampai tak hingga ya. X pangkat 5, P pangkat min X kuadrat, dx sama dengan sama di setengah ya. Integral 0 sampai tak hingga ya. U kuadrat, P pangkat min U, du sama dengan berapa sih? Ya, setengah ya. Setengah dikalikan gamma 3 ya. Nah, gamma 3 itu sama dengan 2 faktorial ya. Nah, berarti kan setengah dikalikan 2 faktorial ya. 1. Nah, 2 faktorial kan 2. Ya kan? Kayak gitu. Ya, sekarang yang C ini. Yang C, tadi itu apa? Integral 0 sampai 1, ya ln X pangkat sepertiga dx ya. Misalkan di sini, misalkan X-nya itu sama dengan, nah, misalkan saja X-nya itu sama dengan E pangkat U ya. Ya kan? Berarti di sini apa? Kalau ln X ya, berarti kan sama dengan ln E pangkat U ya. Ingat, ln E pangkat U itu sama dengan U. Ya kan? Berarti di sini dx-nya faktor dengan terhadap U bagaimana? Sama dengan E pangkat U du ya, masuk ke situ. Jadi maka ya, nah sekarang batasnya. Kalau misalkan ya, sekarang kalau misalkan x-nya 0 ya, untuk x0 ya, untuk x0 berarti di sini bagaimana? 0 sama dengan E pangkat U. Ya, berarti ya, atau gini, atau U-nya sama dengan ln X ya, atau U-nya sama dengan ln X. Ya, batasnya bagaimana sekarang? Kalau X-nya 0 ya, nah kenapa ini? Aku mikir ini 0. Karena di sini batasnya 0. Kalau misalkan permisalan berubah, maka batasnya pun harus berubah. Ya, berarti U sama dengan ln 0 ya. Ln 0 itu berapa? 1 ya. Ln 0 itu tak hingga. Ln 0 itu tak hingga ya. Ln 0 sama dengan tak hingga. Kalau X-nya 1, gimana? Berarti U-nya sama dengan ln 1 ya. Ln 1 itu berapa? 0 ya. Nah, berarti kita bisa nyatakan ya, integral 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 ya. Ln X pangkat sepertiga dx itu sama dengan berapa? Integral batasnya berubah ya. Nah, sekarang batasnya berubah dari tak hingga sampai 0 di sini ya. Ln X tadi jadi gimana? Ln X itu jadi E pangkat U ya. E pangkat U. Nah, karena di sini dikalikan sepertiga, ya udah, ini U-nya berarti 3 ya. Ya kan? Nah, dx-nya sama dengan berapa itu? Nah, ya, oke. Oh, bukan. Maaf. Salah. Berarti ln X-nya ini kan sama dengan U ya. Ini. Sorry, maaf ya. Ln X-nya sama dengan U nih. Nah, ini U. Berarti kalau ini kan ln X-nya dibicarakan U nih. Berarti U-nya pangkat sepertiga ya. Nah, dx-nya jadi apa? Dx-nya jadi E pangkat U du ya. Nah, sudah jadi bentuk fungsi gamma sekarang ya. Ya kan? Nah, tadi kita punya apa? Integral ya. Oh, belum jadi bentuk fungsi gamma. Karena ini batasnya yang tak hingga di bawah. Ini nolnya di atas. Nah, masalahnya bentuk fungsi gamma itu tak hingganya di atas, nolnya di bawah. Gimana caranya sekarang biar nolnya di atas, nolnya di bawah? Tinggal jadikan minus saja. Minus min 0 tak hingga ya. Tukar ya batasnya ya. U pangkat sepertiga, E pangkat U du. Kayak gitu. Ya kan? Berarti jadinya bagaimana? Minus ya. 0 tak hingga. Ya kan? U pangkat sepertiga, E pangkat U du ini jadikan fungsi gamma ya. Integral 0 sampai tak hingga ya. X pangkat P min 1, E pangkat min X, dx. Loh mas, itu kok jadi fungsi gamma. Sementara E-nya ini pangkatnya kok plus di sini. Sebenarnya yang kanan tuh minus. Gak apa-apa. Jadi fungsi gamma itu bentuknya E-nya tuh bisa pangkatnya positif atau E-nya pangkatnya negatif ya. Nah, berarti ini dapat kalian lihat tadi sepertiga di sini harusnya sama dengan P min 1 di sini. Ya kan? Nah,
Ya, tapi kalian kalau di ujian jangan dibulat-bulatin gini ya. Jangan dibulat-bulatin gini. Ya, ini kan cuma berlaku untuk belajar doang. Ya, kalau belajar itu apa namanya? dibuat dilambat-lambatin dulu cara ngerjakannya. Nanti di ujian bisa lebih cepat gitu. Kali ini P-1 sama dengan 1 per pangkat 3 ya. Berarti di sini P sama dengan 1/3 plus 1 alias sama dengan 4/3 ya. Berarti dapat sekarang. Ya, integral 01 ya, dan X di sini pangkat 1/3, X yang sama dengan ini ya. Ini sama dengan minus integral 0 beta hingga P pangkat U du. Nah, U pangkat 1/3 du sama dengan berapa ini? Sama dengan gamma P ya. Nah, di sini kan P-nya sama dengan 4/3. Minus gamma P. P-nya berapa? 4/3. Nah, jawabannya min gamma 4/3. Cuma nggak dijabarin. Nggak usah dijabarin, nggak apa-apa. Kan perintahnya tadi kan cuma disuruh nyatakan dalam fungsi gamma ya. Nah, soal-soal yang sering keluar tuh kayak gitu. Yang pertama itu menyederhanakan fungsi gamma. Yang kedua, menyatakan integral sebagai fungsi gamma ya. Itu PR buat kalian ya. Nanti di ujian tuh bisa. Kayak gitu. Oke. Ya, masih stay ya. Tetap sabar ya. Belajar itu penuh kesabaran ya. Yang kedua, kalau misalkan B-nya, bagian B, itu kalau misalkan kasus yang kedua, kalau P-nya kurang dari 0 sekarang. Ya, kita punya, berarti kan, kalau misalkan gamma P plus 1, itu sama dengan apa tadi? P, gamma P. Ya, berarti gamma P sama dengan berapa? 1/P, ya, kalian gamma P plus 1, ya. Berarti kalau misalkan ini, ya, gamma P, ya, sama dengan 1/P gamma P plus 1 ya. Nah, sekarang kalau misalkan tak limitkan ya, limit P menjadi tak hingga ya dari 1/P ya gamma P plus 1 ini kan mendekati infinite. Ya, sesuai yang tadi. Berarti limit untuk P mendekati 0 itu kan divergen. Ya kan? Pembahasannya sama kayak sebelumnya. Nah, berarti kalau misalkan P mendekati 0 ya, tapi tetap aja nanti kita bisa menyatakan gamma yang P mendekati 0 menjadi fungsi untuk gamma yang lainnya. Artinya untuk P yang negatif ya, gitu ya. Kalau P mendekati 0 berarti ya P ini negatif ya. Nah, negatif. Sekarang contoh, misalkan kalau misalkan untuk P-nya min 0,3, jadinya gimana? Tadi gamma P-nya itu berapa? Min 0,3 ya. Jadi ya ikut rumus yang ini ya, ikut rumus ini. Nah, jadi min 0,3 gamma nanti kan 0,3 ya. Min 0,3 plus 1 ya. Nah, ikut rumus ini. Ya, gamma P sama dengan 1/P gamma P plus 1 ya. P-nya kan min 0,3, berarti 1 dibagi min 0,3. Berarti ini sama dengan ya minus 1 per 0,3 dikalikan gamma 0,7. Ya. Bisa juga kalau misalkan, ya ingat ini untuk P-nya negatif tetap bisa ya, meskipun trennya itu mendekati divergen ya. Kalau misalkan P-nya ini sama dengan min 1,3, gimana? Berarti gamma min 1,3 ya. Ini kan gamma P ya. Nah, ini gamma P ini. Rumusnya apa? 1 dibagi P ya. P-nya berapa? Minus 1,3 ya. Minus 1,3 plus 1. Minus 1 per 1,3 gamma. Ya, minus 1,3 plus 1 itu berapa? Gamma 1 dikurangi 1,3 itu minus berapa? 0,3 ya. Nah, ingat gamma 0,3 tadi gimana? Ya, berarti sama dengan minus 1 ya. Minus 1 per 1,3 dikalikan ya minus 1 per ya gamma 0,3 tadi kan hasilnya ya min 1 per 0,3 dikalikan gamma 0,7 ya. Nah, ini tak pindah, tak geser. Kan, kayak gini kan ya. Ini di bawahnya apa tadi? Di bawahnya ini 0,7
3 ya, dikalikan gamma 0,7 ya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, itu ya untuk P kurang dari 0. Nah, sekarang yang berikutnya, yang terakhir, kalau misalkan 0 kurang dari P kurang dari 1. Ya, artinya P-nya ini bisa, P-nya ini pecahan ya. P-nya ini apa? P berupa pecahan ya. P-nya itu berupa apa? Pecahan. Nah, kalau P-nya berupa pecahan, ya berarti bisa aja kita misalkan P-nya sepertiga, P-nya setengah ya. Tapi di sini kasus yang paling sering itu untuk P yang setengah ya. P-nya setengah. Ya kan? Ya, untuk P setengah. Jadi kita konsisten. Ya, baik nanti kalian kuliah tuh nanti P-nya sama dengan setengah, gitu ya. Tadi kita punya apa? Bahwa integral 0 beta hingga, ya, kalau gamma P rumusnya apa ini? Ya, sehingga X pangkat P min 1, E pangkat min X, Dx sama dengan, ya, sama dengan gamma, sama dengan, tadi apa tadi? Sama dengan P min 1 faktorial ya. Sama dengan, ya, P min 1 faktorial ya. Ya gitu. Nah, berarti kalau misalkan P-nya setengah, ya untuk P setengah, berarti gimana? Gamma setengah ya, sama dengan integral 0 beta hingga ya, X pangkat setengah kurang 1 berapa? Min setengah ya. E pangkat min X dx ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini menarik ini. Ya, jadi ini kalian harus skip juga. Nah, ini sekaligus membuktikan yang tadi. Ya, membuktikan nilai yang ini. Yang integral ini. Nah, mana tadi? Ya, sekaligus membuktikan yang ini. Ini kan integral untuk 0 beta hingga E pangkat min alfa S kuadrat setengah akar pi per alfa ya. Tapi ini sekarang aku buktikan kalau alfanya ini masih 1 gitu. Gitu ya. Oke, sabar. Ya kan? Nah, sekarang misalkan nih, ya misal ya di sini ini sama dengan ya 0 beta hingga ya 1 per akar X ya, E pangkat min X dx ya. Nah, sekarang misal ya, misal Y-nya sama dengan X kuadrat ya. Berarti X-nya itu sama dengan apa? Berarti di sini turunan Y terhadap X gimana? Y sama dengan 2X dx ya. Nah, masukkan itu ke gamma setengah itu. Gamma setengah sama dengan gimana? Ya, integral 0 beta hingga ya. Nah, ini. Berarti kan di sini X-nya sama dengan apa? Akar Y ya. Nah, ya kan? Berarti ini sama dengan apa? Ya, berarti ini sama dengan, kalau akar X berarti jadi gimana? Kalau akar X berarti kan jadinya seper Y. Gitu ya. Ya kan ya, kalau akar X kan jadinya seper Y ya. Berarti ini sama dengan dikalikan E pangkat ya min Y kuadrat ya. Min Y kuadrat ya. Terus di sini dx-nya jadi apa? Dx-nya di sini jadi 2Y Y ya. Nah, pokoknya intinya balikkan lagi dah sini. Gimana caranya ya kalau balikkan lagi? Ya kan? Nah, berarti ini 2-nya dicoret ya. Y-nya dicoret di sini. Berarti ini jadi gimana? 2 integral 0 beta hingga ya. E pangkat min Y kuadrat dy ya. Nah, sekarang misalkan di sini misalkan ya balikkan lagi ya. Nah, sudah dimisalkan deh. Nah, sekarang gimana kalau misalkan misalkan ya, misal kedua ruas dikuadratkan ya. Tapi yang kiri dikuadratkan ya. Berarti gamma ya setengah dikuadratkan. Gimana caranya? Ya kan? Berarti yang ini juga dikuadratkan ya. 2 kuadrat 4. Berarti jadi gimana? Nah, ingat di sini kita dikuadratkan ya. Berarti yang ini integralnya 2 kali. 0 beta hingga ya. 0 beta hingga untuk yang pertama E pangkat min Y kuadrat dulu. Nah, untuk yang kedua kita integralnya nggak sama.
kita ganti yang lainnya tuh E pangkat min X kuadrat. Nah, berarti ini DY, DX. Nah, ini kalian bingung, lu mas kok bisa kayak gitu? Karena tujuan kita ini untuk mencari bentuk umumnya di sini. Kan pada intinya, lu mas, kenapa kok misalkan kalau misalnya dikuadratkan, kenapa kok ini nggak jadi X-nya kok nggak jadi Y kuadrat? Ya, nah ini terserah. Kita di sini mainan indeks dummy, mainan indeks boneka di sini. Ya, jadi ini kita ganti yang satunya min X kuadrat kayak gitu. Ya, jadi ini jadinya 4, ya, tinggal 0 tak hingga ya, E pangkat min, ya, X kuadrat plus Y kuadrat, DX, D. Nah, ini kalian tahu nanti tujuannya apa. Ya, saat ini tak geserkan ke kiri, kurang simetris ya. Nah, sabar ya, sabar. Nah. Oke, nah, sabar ya. Yang ini berarti kuadrat ya. Nah, sekarang ini kan masih dalam bentuk koordinat kartesian ya. Ya kan? Kartesian kan? Kenapa kartesian? Karena di sini X, Y ya. Nah, sekarang ubah ya dari koordinatnya, koordinat kartesian jadi koordinat polar ya. Nah, di sini kenapa kok aku kalikan yang satunya E pangkat min X kuadrat? Karena biar bisa memunculkan koordinat kartesiannya. Kenapa di sini butuh koordinat kartesian? Karena di sini butuh koordinat polar. Kenapa di sini butuh koordinat polar? Karena di sini tujuan kita untuk menggeneralisasi biar hasilnya lebih sederhana ya. Jadi kalau dalam koordinat polar bagaimana? X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat ya. Berarti dx dy ya masih ingat ya di pertemuan sebelumnya ya sama dengan R dr dt theta ya. Berarti ini mengubah X, Y menjadi R, T, theta seperti itu ya. Jadi bagaimana sekarang bentuknya? Ya bahwa ya gamma setengah kuadrat itu sama dengan berapa itu? Ya, tadi integral 0 sampai pi per 2 ya. Ini pi per 2 ini batas tetanya ya. 0 sampai tak hingga ya. E pangkat min R kuadrat dr d theta ya, ini dikalikan R ya. Nah, ini tak bisa kan sekarang. Ya, berarti yang ini ya integral 0 sampai tak hingga ya. Tak hingga R pangkat min R kuadrat ya. D, tak misalkan min R kuadrat ya. Berarti min 2R ya. 0 sampai tak hingga 0 sampai pi per 2 sekarang. Ya, ini ada 4-nya tadi ya, 4-nya ya. Dari d theta ya. Nah, yang ini hasilnya berapa? Yang ini hasilnya pi per 2, yang ini hasilnya E ya, min setengah ya. Min setengah E pangkat min R kuadrat dari 0 meta hingga ya. Berarti ya gamma setengah ya kuadrat itu sama dengan ya 4 ya dikalikan pi per 2 ya dikalikan E pangkat min R kuadrat per 2 ya. Ini per min 2 ya. Dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, yang ini hasilnya nanti ini sama dengan ya. Ini kan coret ya. Coret ini 2. Yang ini 2-nya coret sama yang bawah ini ya. Ya kan? Berarti ini sama dengan min pi ya. Min pi batas yang tak hingga masuk E pangkat min tak hingga dikurangi E pangkat 0 ya. E pangkat tak hingga kan 0. E pangkat 0 kan 1. Berarti kan di sini 0 kurangi 1 berapa? Min 1 ya. Min 1 kali min pi berapa? Berarti pi. Berarti kita bisa buktikan di sini bahwa ini gamma ya. Ya, setengah ya gamma setengah kuadrat sama dengan pi ya. Berarti kita bisa buktikan nanti bahwa gamma setengah maksudnya gimana? Sama dengan akar pi. Nah, ini yang penting ini. Gamma setengah sama dengan akar pi. Berarti gamma setengah ya. Ya, bentuk gamma setengah ya. Bentuk gamma setengah itu bagaimana integralnya tadi? Gamma setengah itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga ya. Balikkan lagi. E pangkat min X kuadrat dx itu sama dengan akar pi. Nah, ini kalian harus hafal ini sampai lulus. Ini terus-terusan dipakai soalnya. Nah, Mas, mungkin kalian tanya ini,
Lu Mas, gimana kalau misalkan, ya, bagaimana jika ya, bagaimana jika ya sekarang kalau misalkan di sini integral sehingga pangkat min alfa x kuadrat dx. Nah, ini gimana sekarang? Ya, ini untuk ini kan untuk alfanya sama dengan 1 ya. Nanti kalian cari ya. Ini hasilnya nanti sama dengan ya. Kalau ini kan nggak ada alfanya ya. Ini ada alfanya ya. Artinya di sini bentuk yang atas ini yang di kotak merah ini untuk alfa sama dengan 1 kan. Saat ini hasilnya ini sama dengan akar pi per alfa. Nanti kalian buktikan ini ya. Kita jadikan problem set aja. Jadi nanti ada problem set ya yang kita bisa bahas bareng-bareng ya. Kayak gitu. Nah, ini kan sama kayak ya pembuktian yang integral yang sebelumnya ya. Ini kalian harus hafal nih. Ini harus hafal ya. Ini wajib hafal plus ngerti penurunan ya. Kenapa ini kalian kedepannya harus hafal? Karena ini terus-terusan dipakai. Soalnya nanti kalau misalkan di fisika inti, fisika kuantum, fisika zat padat, fisika balistik, terus-terusan pakai ini. Ya, terus-terusan pakai ini. Kan fisika matematik itu dasarnya di fisika-fisika selanjutnya. Dalam konteks fisika matematik, kalian harus mengerti penurunannya. Dalam konteks fisika-fisika yang lain, kalian kan tinggal pakai, berarti kalian harus hafal bentuknya. Ya, jadi bedakan kapan kalian harus hafal bentuknya, dan bedakan kalian harus ngerti penurunannya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada relasi rekursi ya. Nah, ini kalian nggak perlu hafal penurunannya ya, karena belum saatnya sih. Tapi kalau kalian nggak sabar, boleh nanti kalian buka ya bukunya. Ya, baru ini gamma 1 min P ada relasi rekursi ya. Ini sama dengan P per sin Pi kalikan C. Ya, ini nanti kalian akan buktikan ini di Wisma 3 ya. Nah, kan nanti kalau misalkan aku bahas semua, nanti waktunya semakin banyak ya. Ini yang pertama ya, dibuktikan di Wisma 3. Tapi nanti sementara kalian skip dulu, pakai dulu ya. Untuk yang kedua, ya, ini kalian bisa baca ya bab 15 ya. Bab 15. Bab 15 buku Boas ya, kayak gitu. Ya. Oke. Jadi ini contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal yang ketiga ya. Jadi contoh soalku ini tolong kalian simpen ya. Jadi kalau misalkan aku bahas tutor gini, tolong dicatat kembali. Karena sering kan apa yang aku ajarkan itu keluar di ujian kayak siswa kemarin. Jadi rapikan lagi jawabannya. Tulis ulang ya. Jadi ditulis ulang, dipahami lagi ya. Biar mantap gitu ya. Ya. Nah, ini sekarang buktikan ya. Ini relasi ini ya, gamma P dikalikan gamma 1 min P sama dengan Pi dibagi sin Pi P ya. Nah, buktikan ya. Buktikan yang pertama untuk gamma ya, tengah min N ya dikalikan gamma tengah plus N itu sama dengan min 1 ya pangkat N Pi ya. Untuk yang kedua, yang B untuk ini ya, untuk Z faktorial dikalikan min Z faktorial itu sama dengan Pz per sin Pz ya. Nah, kita gunakan relasi rekursi ya. Nah, solusi ya, relasi rekursi. Relasi rekursi itu relasi pertukaran ya. Di mana gamma P dikalikan gamma 1 min P itu sama dengan ya, Pi per sin Pi P ya. Nah, yang pertama dulu. Ya, yang pertama kan apa itu? Gamma tengah min N dikalikan gamma tengah plus N itu sama dengan min 1 pangkat N Pi. Ya, sabar ya, ini yang terakhir nih. Oke.
Yuk, sekarang. Ya, misalkan aja. Misalkan yang ini P ya. Ya, misalkan yang P. Kalau P jangan sama dengan setengah min N ya. Berarti 1 min P berarti gimana? Ya, berarti 1 min P itu sama dengan 1 min setengah min N. Jadi sama dengan setengah plus N. Nah, cocok nih sekarang. Berarti setengah plus N ini sama dengan apa ini sekarang? Sama dengan 1 min P ya. Berarti gimana sekarang? Gamma setengah min N ya. Sama setengah plus N ya. Sama dengan P ya. P per dibagi sin pi P ya. Ya, sin pi P-nya boleh tulis begini ya. Nah, sin pi P pangkat min 1 ya. Boleh kan ya? Boleh, boleh banget. Kenapa enggak? Ya kan? Berarti ini bagaimana? Pi, ya, sin pi, P-nya apa tadi? P-nya sama dengan setengah min N ya. Setengah min N. Ya, pangkat min 1. Nah, sekarang masuk ini. Pi, ya, sin, ya, pi per 2 ya. Pi per 2 min N, pi. Pangkat min 1. Nah, ingat ya. Ingat bahwa sinus pi per 2 ya, alias sin 90 ya, dikurangi NP itu sama dengan cosinus NP ya. Berarti ini kan sama dengan pi dikalikan ya cosinus NP pangkat min 1 ya. Nah, sekarang berarti itu ya gamma setengah min N ya, kalikan gamma setengah plus N itu sama dengan berapa tadi? Sama dengan pi dikalikan cos NP pangkat min 1. Nah, ingat, cos NP itu sama dengan berapa? Bentuk umumnya. Sama dengan min 1 pangkat N ya. Nah, kalau nggak percaya cek nih. Kalau misalkan N-nya 1, ya cos P kan sama dengan min 1. Ya, cos 80 kan min 1. Cos 80 kan min 1. Kalau N-nya 2, berarti cos 2P sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti cos 3P itu sama dengan min 1. Ya, cos 540 kan min 1. Berarti kalau N sama dengan N ya berarti cos NP, kalian bisa lihat di sini. Ini kan selang-seling ya, selang-seling nih, min plus. Ya, deret selang-seling kan sama dengan min 1 pangkat N ya, kayak gitu. Berarti ini jadi bagaimana? Berarti P dikalikan min 1 pangkat N ya, dipangkatkan min 1 ya, alias sama dengan P ya, P dikalikan min 1 pangkat min N ya. Nah, ini sama dengan P ya, dikalikan min 1 ya, bisa dituliskan gini ya, pangkat min 1 pangkat N ya. Di mana min 1 pangkat min 1 kan sama dengan min 1 ya. Nah, P min 1 pangkat N ya, terbukti ya. Terbukti. Itu ya. Ya kan ya, itu ya. Terus yang kedua, yang B itu apa tadi? Yang B itu sama dengan apa tadi? Ya, Mas, sabar ya, tak lanjut lagi. Ya, yang B itu, ya, Z faktorial ya. Ini Z faktorial dikali min Z faktorial ya. Dikalikan, itu sama dengan PZ dikalikan sin PZ ya. Nah, sekarang misalkan, berarti, ya, bahwa, ingat ya, rumus ini, gamma Z plus 1 kan sama dengan Z faktorial ya. Kalian ingat ya, bahwa gamma P plus 1 kan sama dengan P faktorial ya. Berarti kalau misalkan ini min Z, bagaimana? Kalau ini min Z faktorial, bagaimana? Ya udah, berarti tinggal ganti aja. Yang ini gamma, ini kalau ini Z, kalau ini P, kalau ini K, berarti kalau ini min Z, berarti kan sama dengan min Z ya. Nah, ini ya, lihat trennya ya. Ya kan? Berarti ini bagaimana nih jadinya? Berarti ini sama dengan ya, Z faktorial dikalikan min Z faktorial sama dengan berapa? Sama dengan gamma ya, gamma 1 plus Z ya dikalikan gamma 1 min Z ya. Ini kan min Z plus 1 kan sama dengan 1 min Z.
Ya kan? Nah, ini ya, ingat rumus ini. Gamma dikalikan 1 plus Z itu apa? Hasilnya Z dikalikan gamma Z ya. Berarti ini sama dengan Z dikalikan gamma Z dikalikan gamma 1 min Z ya. Nah, ingat gamma Z dikalikan gamma 1 min Z apa? Nih, rumusnya ini. Ini kan sama dengan Pi per sin Pi Z ya. Ingat ya, kalau misalkan gamma P dikalikan gamma 1 ini, P kan sama dengan Pi per sin Pi P ya. Nah, kan P-nya kan tinggal ganti Z aja ya. Kalau misalkan P-nya sama dengan Z, tinggal ganti aja ya. Berarti ini sama dengan Z dikali Pi apa? Ya, Z Pi. Sama dengan dibagi sin Pi Z ya. Terbukti ya. Nah, oke, ini yang benar-benar terakhir nih. Yang terakhir ini, ya sebelum kita akhiri ya. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. Contoh soal 4 ya. Nah, kita nyatakan itu. Ya. Nyatakan ya. Nyatakan gamma 3/2 ya. Terus gamma min setengah ya. Terus gamma min 3/2 ya. Dalam bentuk akar pi. Ya, dalam bentuk gamma setengah. Gimana? Ya udah gampang ya. Kalau gamma 3/2 itu sama dengan apa? Ingat ya? Ingat ya, gamma P, gamma 1 plus P itu sama dengan P kali gamma P ya. Berarti ini kalau gammanya 3/2, P-nya berapa? Setengah ya. Ini kan apa? 1 plus P. Berarti yang ini P ya. Dikalikan gamma setengah ya. Ini gamma P ya. Nah, ingat gamma setengah berapa? Gamma setengah kan akar Pi ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan gamma min setengah, itu gimana? Nah, ini sekali lagi tergantung kebutuhan ya. Jangan asal pakai rumus. Nah, tadi kita gunakan yang kedua apa? Kalau gamma P itu sama dengan seperti P ya gamma P plus A1 ya. Berarti ini gamma P. Ya kan? Sama dengan 1 per P-nya berapa itu? Min setengah ya. Nah, ini kan sama dengan 1 per P ya. Dikalikan gamma P plus 1. Berarti kan min setengah plus 1 ya. Yang ini kan apa? Sama dengan gamma P plus A1 ya. Berarti kan min 2 ya. Min 2 gamma setengah ya. Gamma setengah itu apa? Akar pi. Yang sama dengan min 2 akar pi ya. Kayak gitu. Ya, kemudian terakhir, gamma min 3/2 ya. Sama dengan, ya berarti ini sama dengan P ya. Ini kan 1 per min 3/2 ya. Gamma min 3/2. Plus 1. Berarti kan seper P dikalikan gamma P plus 1 ya. Sama dengan min 2/3 ya. Gamma min 3/2 tambah 1 berapa? Min setengah ya. Nah, sama dengan min 2/3. Nah, ingat, gamma min setengah tadi berapa hasilnya? Sama dengan min 2 akar pi ya. Nah, dikalikan min 2 akar pi. Berarti ini sama dengan 4/3 akar pi. Ya, selesai, gitu aja.